Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media pahlawan kali ini akan membahas seorang pahlawan negara kita yang bernama Agus Salim yang mendapat julukan orang tua besar. Sarekat Islam pimpinan Umar Said Cokro Aminoto mendapat guncangan akibat banyaknya anggota SI yang keluar karena mengikuti jejak Semaun. Bergabung dengan gurunya, Hendrikus Nevlit, Semaun kemudian membentuk Partai Komunis Hindia atau PKH sebelum akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Sarekat Islam kemudian berubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Sekalipun demikian, sisa-sisa anggota PSI yang menyatakan diri tetap setia pada Islam dan juga kepemimpinan Cokro Aminoto yang dahulu disebut Sarekat Islam Putih disinyalir tidak juga bersih dari paham komunis. Salah seorang pengurus pusat partai berusaha menghilangkan jauh-jauh paham komunis itu dari dalam partai. Ia lantas menyelidiki kondisi internal partainya. Dalam penyelidikannya, memang masih banyak ditemukan orang-orang berpaham komunis yang masih berdiam di PSI. Penyelidik ini lantas menyarankan langkah tegas untuk mengeluarkan komunis dari PSI dan menerapkan disiplin partai. Ia juga menyarankan mengubah nama PSI menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia yang disingkat PSII setelah partainya bersih dari unsur komunisme. Semua usul penyelidik itu ditanggapi partai. Untuk selanjutnya, partai pimpinan Cokro Aminoto itu bernama Partai Sarekat Islam Indonesia. Penyelidik itu adalah Agus Salim. Orang tuanya memberinya nama Masyudul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Ia dilahirkan di Koto Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884. Sebagai anak tertua dari pasangan Sultan Salim gelar Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab, Sultan Salim adalah jaksa kepala dan juga anggota Mahkamah Agung. Karena kedudukan ayahnya yang tinggi, ia dapat bersekolah di Sekolah Menengah Belanda HBS. Ia dikenal sangat cerdas hingga tercatat menjadi lulusan terbaik di sekolahnya. Kecerdasannya termasuk luar biasa dalam penguasaan bahasa. Tidak hanya bahasa daerahnya Minang, bahasa Indonesia dan juga bahasa Belanda, Agus Salim juga menguasai 6 bahasa asing lainnya, yaitu Prancis, Inggris, Jerman, Jepang, Turki, dan Arab. Kehebatannya dalam berbahasa ini kelak akan sangat mendukung dalam kancah politik nasional Indonesia. Semula Agus Salim bercita-cita menjadi dokter. Sayang, keluarganya tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mendukung cita-citanya. Sebetulnya ia mendapat limpahan beasiswa dari Raden Ajeng Kartini setelah terpaksa menolak beasiswa yang didapatkannya karena harus menikah. Bangsawan wanita Jawa itu menyarankan kepada pemerintah Belanda untuk memberikan beasiswa yang diterimanya pada Agus Salim. Entah kenapa Agus Salim tidak memanfaatkan kesempatan emas itu. Ia malah memilih langsung bekerja pada pemerintahan Belanda. Mengingat bakatnya yang luar biasa dalam bidang bahasa, pemerintah Belanda mengirimkannya ke Jeddah untuk menjadi penerjemah pada kantor konsulat Belanda. Ia sangat gembira menerima tugas itu karena di kerajaan Arab Saudi ia bisa menimba ilmu agama. Di negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut,
Agus Salim berguru pada Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib, yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Tercatat 5 tahun, dari tahun 1906 sampai 1911, Agus Salim berada di Jeddah. Terjadi kemelut setelah Semaun yang beraliran komunis menarik diri dari keanggotaan SI. Orang-orang yang sepaham dengan Semaun turut menyatakan keluar dan selanjutnya mendirikan partai baru dengan paham komunisme. Agus Salim merasa perlu membersihkan SI dari komunisme yang disinyalir masih ada di dalam partainya. Disiplin ketat diterapkan pada partai pimpinan Umar Said Cokro Aminoto tersebut dengan mengusir keluar anggota SI yang berhaluan komunis dari partai. Kiprah Agus Salim dalam pentas politik terus berlanjut. Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksrat selama 3 tahun, dari tahun 1921 sampai 1924. Sebagai anggota Dewan, Agus Salim terkenal vokal dan amat berani menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Berulang-ulang ia secara terang-terangan menyerang kebijakan pemerintah kolonial yang dinilainya tidak memperhatikan sungguh-sungguh kondisi rakyat Indonesia. Selain melalui suaranya di Volksrat, Agus Salim juga menyerang pemerintah melalui tulisan-tulisannya. Pemerintah kolonial dibuat benar-benar jengkel atas ulah lelaki yang semasa mudanya dikenal pemberang ini. Namun anehnya, pemerintah tidak sekalipun menangkap atau memenjarakan tokoh berbadan kecil ini, seperti yang biasa diterapkannya pada tokoh-tokoh politik lain yang berani bersuara nyaring. Kenyataan ini sering dimanfaatkan orang-orang yang tidak senang pada kiprahnya dengan menyebut Agus Salim sebagai antek Belanda. Sungguh, itu hanya kabar murahan, karena jiwa dan raga Agus Salim benar-benar Indonesia tulen. Kehebatan Agus Salim dalam menguasai berbagai bahasa asing sangat dibutuhkan Indonesia setelah Soekarno dan Hatta mengumumkan proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia berjuang di luar negeri untuk memperkenalkan bangsanya yang baru saja mencapai kemerdekaan. Terbukalah kesadaran negara-negara yang ia kunjungi. Ada sebuah negara besar yang baru saja menyatakan kemerdekaannya, yakni Indonesia. Prestasi gemilang Agus Salim terjadi di Mesir pada tahun 1947. Berkat diplomasinya, negeri di ujung utara benua Afrika itu kemudian menjalin hubungan persahabatan dengan Indonesia. Prestasi politik di dalam negeri juga terus ditorehkan Agus Salim. Sebelum menunjukkan kelihayan selaku diplomator ulung di luar negeri, Agus Salim di awal kemerdekaan merupakan salah seorang dari panitia 9 yang berhasil merumuskan azas dan tujuan pembentukan negara Indonesia, yang kemudian hasil rumusan tersebut ditandatangani dan disebut oleh Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta. Panitia perancang Undang-Undang Dasar kemudian mengambil Piagam Jakarta untuk digunakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar dengan membentuk panitia kecil dengan diketuai oleh Supomo untuk merumuskannya. Agus Salim laksana bintang yang sangat cemerlang dalam pergolakan politik Indonesia antara 1946 sampai 1950, sehingga kerap digelari The Grand Old Man atau orang tua besar. Agus Salim juga tercatat beberapa kali menjadi menteri dalam kabinet Syahrir I dan II. Ia ditunjuk menjadi Menteri Muda Luar Negeri. Ia juga ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri semasa Kabinet Hatta. Pada 1950 sampai akhir hayatnya, ia dipercaya sebagai penasihat Menteri Luar Negeri. Belanda yang melancarkan agresi militer II ke Indonesia menangkap beberapa tokoh nasional di ibu kota Yogyakarta. Agus Salim turut pula mereka tangkap. Bersama Presiden Soekarno, Agus Salim diasingkan ke Prapat, Sumatera Utara, sebelum akhirnya dipindahkan ke Bangka. Agus Salim menyatakan mundur dari dunia politik pada tahun 1953. Ia kemudian mengarang sebuah buku berjudul Keterangan, Filsafat tentang Tauhid
takdir dan tawakal. Sekitar setahun kemudian, yakni pada tanggal 4 November 1954, Agus Salim wafat di usia 70 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 7 tahun setelah kematiannya, 1961 pemerintah Indonesia mengangkat Agus Salim selaku pahlawan pergerakan nasional. Demikian rekan-rekan dan adik-adik, kisah dari salah seorang pahlawan negara kita yang bernama Agus Salim. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih.